The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Silence! You inherit too much power. You have more than one birthright. Film Dune berlatar di sebuah planet yang bernama Arrakis dan penduduk aslinya disebut suku Fremen. Arrakis adalah planet gurun dengan panas yang luar biasa. Planet Bekasi aja kalah ini mah, karena di Bekasi nggak ada cacing besar Alaska, yang ada orang pacaran beda agama. Tetapi hebatnya manusia, dia bisa beradaptasi bahkan dengan suhu yang sangat ekstrim, termasuk suku Fremen ini. Suku Fremen mempunyai baju khusus sehingga mereka bisa menghadapi badai pasir yang menghadang mereka. Mata mereka yang disebut mata ibad juga sangat cantik, berwarna biru dikarenakan paparan lama dari rempah. Mereka juga harus hidup dengan seekor cacing besar yang bahkan bisa melahap seluruh kota. Cacing ini disebut Sai-Hulud. Dikisahkan saat itu di masa depan di tahun 10.191, manusia sudah berhasil menguasai beberapa planet, termasuk planet Arrakis ini. Planet Arrakis ini dikenal menghasilkan rempah-rempah. Bagi Fremen, rempah-rempah adalah halusinogen suci yang melestarikan kehidupan dan membawa manfaat kesehatan yang sangat besar. Sedangkan bagi Imperium, rempah-rempah digunakan oleh navigator dari Spacing Guild untuk menemukan jalur aman di antara bintang-bintang. Tanpa rempah-rempah, perjalanan antar bintang ini mustahil dilakukan. Rempah-rempah berfungsi untuk memberikan kekuatan psikis yang tak tertandingi kepada mereka yang terpilih, dan siapapun yang mengendalikan pasokan rempah-rempah akan memiliki kekuatan dan kekayaan yang melimpah. Film ini diawali dengan narasi dari Chani, seorang wanita cantik bermata biru yang menceritakan bagaimana planet Arrakisnya dikuasai oleh mereka yang sangat kejam. Mereka adalah pasukan Harkonnen yang datang jauh sebelum Chani lahir dan telah lama menguasai rempah-rempah milik Arrakis. Mereka bahkan jauh lebih kaya daripada Kaisar Arrakis sendiri. Penduduk Arrakis ini tidak bisa mengusir mereka. Tetapi, suatu hari dengan adanya dekret imperial, mereka pergi. Latar berganti menjadi di suatu pulau bernama Kaladan. Di sini terdapat keluarga bangsawan, yaitu keluarga Atreides. Mereka memiliki kekuatan Bene Gesserit yang bisa melihat masa depan hingga mengendalikan pikiran orang lain hanya dengan ucapan. Pemimpin keluarga mereka, Duke Leto Atreides, juga merupakan pemimpin yang bertugas untuk melindungi rempah-rempah di Arrakis. Setelah selesai makan bersama ibunya, Paul Atreides bersiap untuk upacara militer yang akan dilakukan oleh ayah dan pasukannya. Upacara itu adalah acara resmi di mana Duke Leto diresmikan menjadi pemimpin yang akan mengurus Arrakis. Mereka semua datang dari jauh dengan menggunakan pesawat-pesawat canggih, dan dengan ditempelkannya materai Atreides itu, Duke Leto resmi menjadi pemimpin Arrakis. By the grace of Shaddam IV of House Corino, ascendant to the golden lion throne of Padisha, Emperor of the known universe, I stand before you as herald of the change. We're witnessed by members of the Imperial Court, representatives of the Spacing Guild, and a sister of the Bene Gesserit. The Emperor has spoken. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Paul menemui sahabatnya yang bernama Duncan. Dia ingin ikut dengannya ke Arrakis. Mimpinya yang terus-menerus terjadi membuatnya penasaran dengan sosok wanita bermata biru itu. Tetapi Duncan tentu menolaknya. Padahal Paul mengkhawatirkannya karena di mimpinya dia juga melihat Duncan bersama Fremen dan Duncan mati di sana. Duncan bilang bahwa itu tidak akan terjadi dan meninggalkan Paul begitu saja. Paul juga tidak menyerah begitu saja. Dia memohon kepada ayahnya agar dia bisa ikut ke Arrakis. Ayahnya tentu menolak karena Paul adalah masa depan keluarga Atreides. Ayahnya menjelaskan bahwa begitu tiba di Arrakis, mereka semua akan dalam bahaya. Ancaman politik akan memanas dan sebagai pimpinan, keluarga mereka terancam. Paul menceritakan tentang kegelisahannya. Bagaimana kalau ternyata dia bukanlah masa depan Atreides? Ayahnya pun bercerita kalau dulu juga dia di sana. Cita-citanya adalah menjadi pilot, bukan malah mengurus rempah-rempah. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan
menemukan jalannya sendiri. Mungkin juga Paul akan begitu. Nasihat dari ayahnya itu membuatnya bersemangat kembali. Dia kembali berlatih bela diri dengan pelatihnya, Gurney. Gurney menjelaskan bahwa keadaan sekarang akan sangat buruk karena mereka akan berhadapan dengan Harkonnen yang memang terkenal sangat brutal. Come on! Guess I'm not in the mood today. Mood? What's mood to do with it? You fight when the necessity arises, no matter the mood. Now fight! I have you. Ketika lagi-lagi Paul bermimpi hal yang sama, dia dibangunkan ibunya dan ibunya bilang ada hal yang mendesak. Ternyata Paul dipertemukan oleh Gawis Helen Mohiam yang merupakan ahli dalam bidang ilmu Bene Gesserit. Beliau ini penasaran dengan mimpi Paul. Paul yang masih kebingungan hanya mengikuti keinginan ibunya saja. Sebelum itu, Paul diperiksa oleh Dr. Yue untuk dicek seluruh badannya. Paul pun menemui Bunda Helen itu. Tidak ada pilihan lain selain mengikutinya, karena Bunda Helen menggunakan ilmunya agar Paul menurut padanya. Paul berlutut di hadapan Bunda Helen dan memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak sesuai perintah Bunda Helen. Sedetik setelahnya, sebuah jarum suntik mematikan langsung mengancam lehernya. Itu merupakan tes dari Bunda Helen. Jika Paul berani mengeluarkan tangannya dari kotak itu, jarum suntik itu akan langsung menyapa lehernya bagaikan buah simalakama, karena di dalam kotak itu pun nyawa Paul seakan ditarik paksa dari tubuhnya. Dan ajaibnya, Paul berhasil melewati tes itu dengan baik. Put your right hand in the box. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Silence. Enough. Bunda Helen menjelaskan kepada Jessica, ibu Paul, bahwa Paul adalah yang terpilih dan beruntung bisa hidup sampai sekarang, dan nasibnya nanti ada di tanah Arrakis. Pagi itu akhirnya Paul dan keluarganya diikuti pasukannya, akhirnya menginjak tanah Arrakis. Hawa panas menyerang tubuh mereka begitu mereka sampai. Ketika keluarga Atreides berjalan, suku Fremen itu terus berteriak lisan al-gaib yang membuat mereka kebingungan. Thufir Hawat menjelaskan bahwa kehadiran mereka hanyalah aturan lama suku Fremen. Paul yang masih penasaran dengan arti lisan al-gaib pun bertanya pada ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa Bene Gesserit pasti sudah menyiapkan jalan agar mereka dipermudah. Mereka telah menanamkan kepercayaan bahwa Paul adalah orang yang mereka tunggu selama ini selama berabad-abad. Saat sedang melihat calon pembantu mereka, Jessica sadar satu di antara mereka membawa senjata. Ternyata yang ia bawa adalah Chris Knife yang memang dihadiahkan untuknya sebagai ibu dari lisan al-gaib. Dengan gemetar, Jessica pun menerimanya. The weapon is meant as a gift. If you are truly the one. The maker of the deep desert. When you have lived with prophecy for so long, the moment of revelation is a shock. Lisan al-Gaib, the mother and the son. It is yours. Tooth of Shai-Hulud. Paul kembali mempelajari tentang Arrakis termasuk cacing besar yang ada di sana. Ada teknik khusus yang harus dilakukan juga ketika berjalan di tanah Arrakis. Saat sedang asik mempelajari itu, ada Hunter Seeker menyerangnya. Seekor lalat ajaib yang bisa saja membunuhnya. Untungnya, dia cepat tanggap. Setelah diselidiki, Hunter Seeker itu milik seorang agen Harkonnen yang sudah mati 6 minggu yang lalu. Hal itu membuat Duke marah karena itu berarti ada yang mengincar putranya. Ada pertemuan mencurigakan antara Bunda Helen dengan petinggi di Arrakis. Mereka menginginkan seluruh keluarga Atreides mati. Tetapi Bunda Helen bilang bahwa Jessica dan Paul harus tetap hidup. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Kaisar menyetujuinya. Dia bilang dia tidak akan menyentuh mereka berdua, tetapi dia berniat untuk menjebak mereka di gurun
mematikannya. Paul akhirnya bertemu kembali dengan Duncan. Ya, untungnya Duncan masih hidup. Dia menceritakan segala yang ia tahu tentang tanah Arrakis ini ke Duke, termasuk tentang misinya untuk bertemu dengan suku Fremen. Di tengah itu, datanglah Stilgar, pimpinan Fremen. Dia terlihat marah. Tujuannya datang ke sana untuk menjelaskan aturan bahwa mereka tidak boleh mencari Steeds dan tidak boleh masuk ke daerah mereka tanpa izin. Gurun adalah milik Fremen. Duke menjelaskan bahwa dia tidak akan menyentuh Steeds, tetapi dia tidak bisa berjanji tidak akan menyentuh Gurun karena kaisar mereka telah memberi wewenang untuknya untuk melindungi Arrakis. The Emperor has given me Arrakis as my fief to rule and protect. I cannot promise not to travel into the desert if duty compels me. But your sieges will be yours forever, and you will never be hunted while I govern here. That's very honorable. I must go. That's all I have to say to you. Duke bertemu dengan Liet Kynes, sang ahli ekologi imperial yang banyak mengetahui tentang steel suit yang mereka semua pakai. Mereka tidak akan bisa bertahan di Arrakis tanpa steel suit tersebut, karena memang sudah dirancang khusus untuk menghadapi cuaca ekstrim Arrakis. Setelah Liet Kynes memeriksa steel suit mereka semua, mereka pergi ke tempat rempah-rempah berada untuk melihat keadaan di sana. Pas sekali, ketika mereka ke sana, seekor cacing besar menyambut mereka. Para pasukan di sana langsung sigap menghadapi cacing berukuran raksasa itu agar tidak menimbulkan kekacauan. Mereka terlihat tenang karena telah terbiasa menghadapi cacing raksasa itu. Kalau kita, mungkin sudah berpasrah saja sambil berharap bisa masuk surga. Tetapi ketenangan itu langsung buyar ketika salah satu jangkar mereka mati, dan tentu membuat masalah besar karena tidak bisa menyelamatkan Crawler, apalagi ada banyak orang di dalamnya. Duke langsung memerintahkan agar mengevakuasi mereka semua, tapi ternyata tidak semua bisa dievakuasi karena mereka kekurangan pesawat. Tetapi Duke layaknya pemimpin sejati. Dia yakin bisa menemukan jalan keluar agar mereka semua bisa selamat. Duke langsung memberi tugas mereka semua agar bisa mengevakuasi semua orang di Crawler. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak mempedulikan rempah-rempah. Yang penting baginya semua orang bisa selamat. Paul juga keluar dari pesawat untuk memberi arahan. Di saat debu-debu bertebaran di sekitarnya, Paul mendengar suara-suara aneh bergema di dalam dirinya hingga dia tidak sadar cacing raksasa itu makin mendekat. Gurney yang melihat Paul tetap bergeming di tempatnya langsung menariknya. Beruntung mereka semua selamat walau mereka harus melihat Crawler mereka dilahap habis oleh cacing raksasa itu. May his passage cleanse the world and keep the world for his people. Setelah situasi lebih terkendali, Duke menemui Kynes untuk protes karena peralatan yang mereka tinggalkan dalam keadaan buruk. Kynes bilang bahwa peralatan itu hanya terlalu tua, dan lagi pula Gurun bukanlah tempat aman bagi peralatan dan juga manusia. Paul ditemani ibunya menemui Dr. Yue. Setelah insiden itu, Paul menjelaskan bahwa itu bukanlah reaksi alergi, tetapi kali ini dia mendapat penglihatan lebih jelas yang biasanya datang ke mimpinya. Sosok wanita Fremen itu terlihat semakin jelas. Awalnya, Paul mengira bahwa wanita itu adalah pasangan yang ditakdirkan untuknya. Tetapi ternyata wanita itu hanya ingin membunuhnya menggunakan Chris knife. Paul juga melihat ibunya. Dia mempunyai Chris knife. Dan saat itu terlihat Jessica yang sedang menggendong bayi mungil. Jessica yang mendengar itu sungguh terkejut. Baru beberapa hari mereka di sana dan Paul telah tahu banyak hal. Jessica akhirnya pergi menemui Duke. Ada hal yang harus dia kerjakan. Duke tidak ingin mendengarnya. Yang terpenting baginya Jessica harus melindungi putra mereka apapun
apapun yang terjadi nantinya. Saat keluarga Atreides akan beranjak tidur, pasukan Harkonnen mulai bergerak. Duke menyadari ada yang tidak beres, apalagi dia tidak bisa menghubungi keamanan. Saat mencoba mengecek apa yang terjadi, dia justru diserang. Pasukan Atreides mulai menyadari adanya penyerangan. Mereka langsung sigap keluar dan siaga. Peperangan itu tidak bisa dihindari. Harkonnen menyerang tanpa ampun. Mereka menghancurkan apapun dan membunuh siapapun. Tanah mereka pun berubah menjadi lautan api. Ledakan ada di mana-mana. Apalagi dengan kerjasamanya Harkonnen dan Saudakar, Atreides berhasil dikuasai mereka. With me! Duke adalah Dr. Yue. Dia meminta maaf karena dia terpaksa melakukannya. Harkonnen berhasil menyandra istrinya dan menjadikannya seperti mainan mereka. Dr. Yue berjanji akan membantu Paul. Dia juga sengaja mengganti gigi Duke yang bisa mengeluarkan napas beracun. Jika beruntung, napas itu bukan hanya menjadi napas terakhirnya, tetapi juga sang Baron. Duncan memeriksa kamar Paul setelah menghabisi pasukan Harkonnen yang menghalangi jalannya. Sayangnya, dia terlambat. Paul dan Jessica telah dibawa oleh Harkonnen yang berniat membuang mereka ke gurun. Paul dan Jessica tentu bukan lawan yang mudah. Berkat ilmu Bene Gesseritnya, mereka berhasil bebas. Paul dan Jessica membuka barang dari Dr. Yue. Dia memberi mereka banyak petunjuk, juga cincin keluarga Atreides. Melihat itu Jessica menangis karena itu tandanya Duke telah gugur. Duke memang telah gugur dan di napas terakhirnya dia menyeret Baron bersamanya. For hundreds of years we've traded blood for blood. But no more. Your son is dead, your concubine is dead. Tonight the house of Atreides falls, and your bloodline ends forever. Paul menggenggam sebuah lampu yang ternyata rempah-rempah. Dia kembali mendapat penglihatan dan itu membuatnya sangat ketakutan. Di penglihatannya itu, dia juga bermata biru. Dia berperang dan di sampingnya tetap ada sosok wanita Fremen itu. Peperangan itu membuatnya takut. Melihat Paul yang ketakutan, Jessica mencoba menenangkannya. Tapi Paul malah tambah marah karena dia sadar Bene Gesserit lah yang membuatnya aneh. Jessica tidak mempedulikannya. Dia memeluk putranya yang ketakutan itu. Mereka sadar mereka harus bergerak. Ketika keluar dari tempat persembunyian mereka, datanglah Duncan dan Kines. Kines mengarahkan mereka ke pos pengujian ekologi tua. Setidaknya mereka akan aman di sana selama badai datang. Tapi bahaya datang bukan dari badai. Apa yang pernah dilihat Paul akhirnya terjadi. Duncan harus mengorbankan dirinya karena tempat persembunyian mereka diketahui oleh Saudakar. Sarkar! No! Duncan! No! Duncan, no! He's locked the door. Dengan dituntun oleh Kines, Jessica dan Paul melarikan diri dari tempat itu. Mereka harus menemui Fremen, sedangkan Kines akan pergi untuk melaporkan penyerangan. Tetapi baru beberapa langkah dia pergi, misinya sudah ketahuan. Untungnya, Kines cerdas. Terlahir sebagai Fremen membuatnya mudah beradaptasi dengan gurun. Dia bisa dengan mudah memanggil cacing raksasa, sehingga dia dan para pasukan itu mati di lahapnya. I serve only one master. His name is Shai Hulud. Setelah melewati badai, Paul dan Jessica akhirnya berhasil mendarat dalam keadaan tidak mulus karena pesawat mereka yang sudah hancur. Begitu mendarat, mereka langsung berlari ke bebatuan dan memakai steel suit. Tujuan mereka selanjutnya adalah menemukan Fremen. Untungnya Paul banyak tahu tentang Fremen, termasuk cara berjalan di gurun yang menjadi wilayah teritori cacing raksasa. Tetapi itu semua tetap tidak mudah. Nyatanya, mereka tetap harus lari-larian ketika keberadaan mereka terdeteksi oleh cacing raksasa. Untungnya ada yang menolong mereka, ada yang sengaja menyalakan tamper, dan itu membuat mereka menyadari bahwa ada orang bersama mereka. Run!
dengan Stilgar dan anak buahnya. Stilgar sempat merendahkan Jessica yang merupakan wanita berumur dan ingin membunuhnya. Tetapi Jessica bisa dengan cepat membuktikan bahwa dia tidak selemah itu. Mereka sepakat agar Jessica dan Paul ikut mereka. Dan akhirnya Paul bertemu juga dengan sosok wanita yang sering ada dalam penglihatannya, Chani. Langkah mereka dihalangi oleh Jamis yang tidak begitu saja menerima mereka. Dia hanya akan menerima mereka setelah melakukan duel dan Paul bersedia. Saat sedang bersiap, Chani memberikan Chris knife-nya kepada Paul. Dia tidak percaya Paul adalah lisan al-gaib, tapi dia ingin Paul mati terhormat. Paul memandang Chris knife yang juga suka dilihatnya di penglihatan gaibnya itu dan menerimanya. Paul dan Jamis bersiap melakukan amtal atau duel yang salah satunya harus mati. Paul awalnya ragu karena belum pernah membunuh, tapi dia sadar bahwa dia harus membunuh Jamis untuk menyelesaikan ini dan dia berhasil. The boy doesn't know our rule. There's no yielding under the Amtal rule. Only death is the test of it. Mereka tidak percaya bahwa Paul berhasil membunuh Jamis, bahkan Jessica juga kaget. Dengan begitu, Paul menjadi bagian dari mereka. Jessica menolak, dia tidak mau Paul pergi. Tetapi Paul menjelaskan bahwa takdirnya memang di sini. Itulah yang selalu dilihatnya. Dan dengan begitu, awal baru kehidupannya akan dimulai.